Halo teman-teman, kita akan melanjutkan mengerjakan latihan soal tes pedagogik. Ya, di 10 nomor ini akan fokus pada teori belajar. Oke ya, kita ke contoh soalnya. Yang pertama, ya, penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. Ya, apakah A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, ataukah E. Humanistik? Ya, silahkan teman-teman jawab. Ya, jawabannya adalah D ya, konstruktivisme. Apabila ada soal dengan kata kunci, siswa mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, membuktikan benar tidaknya suatu hipotesis, maka hal itu merupakan penerapan teori belajar konstruktivisme. Jadi, intinya siswa yang melakukan pembuktian dan membangun suatu pemahaman adalah penerapan ya teori belajar konstruktivisme. Oke, kita ke nomor 2. Guru dihadapkan Guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar. Ya, apakah A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, ataukah E. Humanistik? Ya, silakan teman-teman jawab. Ya, jawabannya adalah E. Humanistik. Kata kunci dari teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia. Dalam implikasinya, guru tidak hanya harus mengajar dengan baik, namun ia juga harus memikirkan bagaimana caranya agar peserta didik bisa belajar dengan baik dan nyaman. Oke, kita ke contoh soal nomor 3. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar. Apakah A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, ataukah E. Humanistik? Ya, jelas jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Kata kunci dari teori belajar konstruktivisme adalah selain membuktikan, siswa juga membentuk pengetahuannya sendiri. Kata kuncinya juga dapat berubah-ubah di berbagai soal, ya. Seperti siswa mencoba-coba, siswa menguji benar atau tidaknya suatu hipotesis, siswa membentuk pengetahuannya sendiri dengan bantuan guru. Ya, hal itu merupakan penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Oke ya, kita ke contoh soal nomor 4. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dalam dengan lingkungannya ya. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar. Ya, apakah A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, ataukah E. Humanistik? Silakan teman-teman jawab. Ya, di soalnya ini ya, pengetahuan dibangun dalam diri. Ya, pengetahuan dibangun dalam diri. Jadi jawabannya adalah B ya, kognitif. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan sesuai dengan teori belajar kognitif. Oke, kita ke contoh soal nomor 5. Seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Hal ini sesuai dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, ataukah E. Humanistik? Ya, jawabannya adalah ya. Ya, jawabannya adalah C. Behavioristik. Pada soal nomor 5 ini terdapat kata kunci tingkah laku ya, yang menunjukkan tentang teori belajar behavioristik. Jika siswa dapat menunjukkan perubahan tingkah laku, perubahan perilaku, maka ia telah dianggap belajar. Oke ya, kita ke soal nomor 6. Teori belajar yang mengutamakan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Apakah A. Behavioristik, B. Sibernetik, C. Kognitivistik,
D. Konstruktivistik, ataukah E. Humanistik? Ya, silakan teman-teman jawab. Jawabannya adalah A ya, behavioristik. Ya, behavioristik atau behaviorisme berhubungan dengan perubahan tingkah laku pada peserta didik atau individu serta mengutamakan hubungan antara stimulus dan respon. Ya, kita ingat ya, jika ada kata stimulus dan respon, maka berhubungan dengan teori belajar behavioristik. Oke, kita ke soal nomor 7. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah apakah A. Kemampuan untuk memecahkan masalah, B. Kemampuan untuk mengungkapkan pendapat, C. Kemampuan berkomunikasi, D. Kemampuan berinteraksi, ataukah E. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri? Silakan teman-teman jawab. Ya, soal ini kita tidak bahas di video ini ya. Kalau teman-teman bisa menjawabnya, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita ke soal nomor 8. Seluruh komponen pendidikan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Ya, apakah A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Sibernetik, D. Kognitivistik, ataukah E. Konstruktivistik? Oke ya. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Humanistik. Seperti dibahas sebelumnya ya, kata kunci dari teori humanistik adalah memanusiakan manusia ya. Seluruh komponen pendidikan yang disebutkan di soal nomor 8 ini termasuk bagian dari teori humanistik. Oke, kita ke soal nomor 9. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Ya, pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori, apakah A. Konstruktivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, ataukah E. Sibernetik? Ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A ya, konstruktivistik. Dalam teori belajar konstruktivistik, siswa akan aktif dalam kegiatan belajar, aktif berpikir, dan menyusun konsep-konsep. Sehingga jawabannya adalah A ya. Kita ke soal terakhir, nomor 10. Saat ini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar. A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, atau E. Humanisme. Nah, silakan teman-teman jawab. Ya, jelas ya jawabannya. Jawabannya adalah A. Sibernetik. Ya, teori belajar sibernetik mementingkan teknologi informasi, internet, hal-hal yang serba online, jaringan komputer, dan kecerdasan buatan lainnya. Sehingga, ya, pada soal nomor 10 ini jawabannya adalah A, sibernetik. Ya, cukup untuk video kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa belajar bersama lagi. Ya, terima kasih.